Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi yang mulia ini Allah pertemukan kita pada ibadah yang mulia di sisi Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan ibadah yang fardu ain, yaitu thalabul ilmi. Tentu di pagi yang mulia ini kita mohon kepada Allah semoga salat subuh berjamaah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga niat thalabul ilmi kita berkenan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadi syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat dan maksud kita dari setiap pengabdian kita kepada Allah, khususnya thalabul ilmi, dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan segala bentuk pengabdian kita sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat mudah-mudahan dipelihara kesehatan kita oleh Allah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas salah satu daripada kalamnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau ini tidak banyak menulis buku, tapi kalam-kalamnya banyak dicatat oleh murid-muridnya. Suatu saat ditanya oleh salah satu muridnya, "Lima lam taktubil kutub ya syaikhi?" Kenapa engkau tidak menulis kitab supaya bisa dipelajari oleh murid-murid? Ternyata jawaban beliau, ashabi kutubi. Begitu jawabannya. Ashabi kutubi. Murid-muridku itulah kitabku, katanya. Murid-muridku itulah kitabku. Ternyata betul punya murid yang alim dan produktif menulis kitab. Salah satunya adalah Imam Abul Abbas Al-Mursi Al-Maliki. Dari Murcia, Spanyol yang kemarin menang Euro lawan Inggris di final. Dari Murcia, yaitu Abul Abbas Al-Mursi dari Murcia, Spanyol. Datang ke Maghrib, ya, belajar dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Abbas Al-Mursi dari Murcia kemudian hijrah sampai ke Mesir, ketemu ulama besar ahli fikih mazhab Maliki. Belajarlah yang seorang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Iskandaria, Mesir. Awalnya tidak suka dengan ilmu-ilmu akhlak karena terlalu legal formal. Orang kalau terlalu fanatik dengan hukum legal formal biasanya enggan belajar tasawuf. Kemudian ketemulah dengan Imam Abul Abbas Al-Mursi, barulah belajar bahwa agama ini tidak hanya Anda bicara hitam putih, tapi bicara adab kepada Allah, bicara adab kepada tetangga, bicara ikhlas kepada Allah, bicara ikhlas bermuamalah, bicara mulutmu baik atau tidak dengan tetangga. Jadi belajar adab ma'allah wal adab ma'an nas. Tolong jangan diselewengkan nanti. Jadi yang disebut bisa ngomong sama semut itu bukan tasawuf, Pak. Yang begitu. Saya nggak bisa saya. Ya. Yang tasawuf itu artinya bapak dengan orang lain saling baik sangka. Dengan tetangga hubungannya baik. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang tahan jalan di atas bara, bukan. Yang bisa jalan di atas air, bukan. Itu debus namanya. Atau itu apa, sulap atau apa ya. Jadi yang disebut dengan tasawuf versinya Imam Abul Abbas Al-Mursi adalah sofa qulubul mu'minin. Bersihnya hati orang-orang yang beriman. Hatinya bersih, bukan banyak rakaat, bukan. Kalau banyak rakaat mudah ngerjainnya, Pak. Tapi satu rakaat ikhlas karena Allah, susah apa enggak kira-kira? Nah itu, kalau ratusan rakaat mudah sholat itu. Mau sholat duha 8 rakaat yang afdol. Gampang, kuantitas tuh gampang dikejar, Pak. Tapi kualitas 2 rakaat menghadap Allah dengan hati yang ikhlas tanpa menyekutukan Allah secara sir, itu yang susah. Disitulah Imam Ibnu Athaillah tergugah hatinya. Kok ini orang dicaci maki nggak marah, orang dipuji nggak pernah merasa bangga. Apa yang buat dia begini, katanya. Pasti ada ilmu lain. Makanya akhirnya ngajilah dengan beliau. Ibnu Athaillah menulis buku sangat banyak, dari kitab fikih sampai dengan tasawuf, dan masyhur dipelajari sampai dengan sekarang. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili orang yang kaya raya tapi soleh. Harta tidak ada di hati, hanya ada di tangannya. Kata beliau, kapan saja saya buka tangan saya, harta saya serahkan kepada Allah. Tidak akan pernah masuk ke dalam hati saya.
Harta ada di telapak kaki saya, tidak ada dalam hati. Makanya persoalan dunia cukup ditaruh di luar, urusan hati hanya niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh sebagian ulama, kalau pengen mudah menangkap hidayah Allah, yang salah satu caranya adalah ijtinabu ahlil ghaflah minal anam. Kalau pengen mudah atau mengasah sensitivitas spiritual kita menangkap hidayah Allah, ini hidayah bukan ya? Ini hidayah bukan ya? Jadi manusia itu diberikan sinyal melalui hatinya ini. Hati ini sinyal dari Allah untuk menangkap hidayah dan taufik dan inayah itu. Meskipun ulama bilang hidayah level paling bawah nih. Nanti inayahnya di atas katanya. Kalau sudah hidayah diaplikasikan jadi taufik, baru nanti inayahnya itu. Inayah itu sudah mulai menyingkirkan sesuatu yang potensial bahkan yang sudah realitas untuk menghalangkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baru mendapatkan taufik masih sangat mungkin irsalul jawari alal ma'asi. Apa itu? Melepaskan fisiknya untuk melakukan maksiat. Tapi kalau sudah inayah nanti dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya minta sama Allah kalau doa tuh, jangan 1, 2, minta aja sama Allah, Maha Kaya kok. Selama tidak tadbir. Ya, itu saya ulang-ulang kembali tuh. Berdoa silakan apapun minta sama Allah, asal jangan tadbir. Tadbir itu rada maksa. Ya Allah, ya saya minta ini, jangan sampai enggak ya. Nah itu yang begitu itu namanya rada maksa itu, sama rada preman dikit. Ya, biasanya pensiunan TNI kali. Jangan sampai enggak ini mah ya Allah, begitu. Daripada saya berantem sama bini, begitu kira. Jangan begitu, jangan, terserah Allah lah bagaimana kira-kira. Tugas kita hanya berdoa roja kepada Allah. Ijtinabu ahlil ghaflah minal anam. Kata ulama, untuk menguatkan koneksi hidayah dari Allah, salah satunya adalah cari teman yang beneran dikit. Jadi kalau ditanya apakah kita berteman harus selektif, Pak? Iya. Dalam kondisi iman kita belum stabil, ibadah kita belum sampai tahap istiqomah, carilah teman yang yadulluka 'alallahi maqaluh wa yadulluka 'alallahi haluh. Ucapannya mengantarkan kita kepada Allah, halnya, perangainya, kesehariannya mengingatkan kita kepada Allah. Itu namanya teman yang bisa dijadikan partner untuk memperkuat koneksi hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya saya mikir-mikir awalnya, kok emang gak bisa sendiri, saya bilang begitu. Kenapa harus melibatkan orang lain untuk meraih hidayah Allah? Memang karakter manusia begitu. Tidak bisa infirad sendiri, gak bisa. Makanya gak ada ibadah hanya vertikal. Ibadah ada yang sifatnya horizontal. Bahkan dari yang 5 Pak, syahadat sampai pergi haji, ada satu ibadah yang sifatnya habluminan nas. Meskipun urusannya nanti hanya langsung ke Allah. Apa itu? Zakat. Bapak mau zakat sama diri sendiri? Saya zakat diri saya begitu. Ya harus melibatkan orang lain. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu surat yang banyak berbicara tentang muamalah. Salah satunya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Ada lagi ayat wa ta'awanu 'alal birri wa birri bukan barri. Kalau barri daratan artinya. Alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang bisa soleh sendirian tuh enggak ada. Enggak ada sama sekali. Maka perlu ada namanya ta'amul, berkoneksi secara muamalah dengan yang lain untuk membangun hidayah, meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, kita ini selama hidup di alam dunia ada 2 kemungkinan. Pertama infirad, 2 ikhtilat. Ikhtilat itu artinya berbaur. Infirad itu sendirian. Kalau ikhtilat ada positif ada negatifnya. Sama infirad juga dua-duanya. Cuma kata Imam Ghazali yang cenderung maksiat, yang ikhtilat yang bercampur itu yang rame-rame. Cuma bercampur yang rame-rame, yang tidak maslahat, biasanya yang bukan pada persoalan-persoalan agama. Di pos kamling ya kan, atau misalnya di warkop ngobrol lama segala macam. Nah itu
potensi untuk mengalihkan kepada hidayah Allah lebih banyak daripada meraih hidayah Allah. Makanya sampai Imam Ghazali bilang fawaidul mukhalatoh, ikhtilat yang dipuji dalam agama adalah kamu berkumpul di masjidnya Allah, berkumpul di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Itulah yang bisa membentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang enggak, dikecam oleh Imam Ghazali. Sesedikit Anda boleh berbaur, tapi kalau berbaur sampai pada dosa sosial, ghibah dan semacamnya, itu sama saja memperburuk ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang biasanya semakin tinggi kualitas ilmunya, itu semakin biasa saja dengan urusan dunia. Semakin tinggi kualitas ilmunya, semakin biasa saja dengan perbedaan. Ya. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah semua yang dialami di alam dunia ini, hakikatnya semua adalah representasi perwujudan dari kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu daripada hal yang bisa memancing kita mendapatkan hidayah adalah tadi itu, bermuamalah itu. Maka penting sekali. Kadang-kadang kita nggak bisa hanya, saya pernah ngisi pengajian itu isinya orang tua semua Pak, tua semua ya yang udah masuk hadis Nabi baina sitin wa sab'in lah kira-kira, yang udah gitu ya. Pokoknya kan sebetulnya kalau sudah umur 50 kan wajib khawatir itu, tinggal hitung sisanya mundur maksudnya. Itu apakah makin deket, kalau udah umur 70 tahun masih ke atas masih ada umurnya aja tuh bonusnya kebanyakan itu. Ada dua kemungkinan, satu nikmat, dua istidraj, hati-hati ya. Tapi ada juga yang dikasih umur panjang sekali, ibadahnya banyak. Itu yang disebut, yang sebaik-baiknya manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang, amalnya baik, tapi jarang begitu ya. Ada orang yang soleh sekali, umurnya pendek, ada. Ada orang yang biang kerok sekali di kampung, panjang banget lagi nggak mati-mati, ada juga. Ya, sampai disumpahin sama masyarakat nggak mati-mati, ada juga. Kenapa? Saking bangornya ada. Nah, ada orang yang sedang-sedang saja, tapi ya ternyata umurnya dibilang panjang enggak, pendek enggak itu. Jadi ternyata satu sisi Allah melihat kualitas, kuantitas juga dilihat, tapi tidak terlalu sepenting kualitas. Itulah yang harus kita perhatikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali para jamaah sekalian. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kualitas usul, kita ini kan beragama, ada yang usul, ada yang furu. Saya sedang nggak bicara khilafiyah, karena udah capek bicara gituan. Saya sedang bicara masalah ada usul, ada furu. Usul ini semua sama. Bapak dengan saya, semua sama. Bicara usul. Mungkin kita bisa berbeda dalam hal-hal furu'iyah, tapi persoalan usul kita bisa bareng-bareng berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak yang usul itu yang pokok, yang disebutkan oleh ulama namanya ma'ulima minad-din bid-darurah. Sesuatu yang aturan, juklak juknis, kaifiatnya ditentukan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ulama berijtihad. Gak boleh. Itu ulama gak boleh ijtihad tuh. Kenapa? Karena memang sudah begitu dari sononya. Contoh misalnya, Pak Ustadz, boleh nggak haji jangan di Mekah Madinah? Di mana? Di Amerika misalnya. Sekalian ketemu Donald Trump yang ditembak. Ya kagak boleh. Mau dari zamannya Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, tetap ke sana Pak. Nggak boleh diganti-ganti. Boleh nggak Pak Ustadz Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah diganti? Kapan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya kagak bisa. Anda mau ilmunya setinggi apapun, ngajinya di luar negeri atau di luar pagar, tetap yang namanya haji, aktivitasnya seluruhnya ada di tanah suci di Mekah, nggak bisa. Itu namanya ma'ulima minad-din bid-darurah. Yang Hanafi hajinya ke sana, yang Syafi'i hajinya ke sana, yang Maliki hajinya ke sana, yang Asy'ari hajinya ke sana, yang Maturidi ke sana, yang Salafi hajinya ke sana, yang Syiah hajinya ke sana. Ahmad enggak tahu kalau Ahmadi mah. Ahmadi kayaknya rada kesini dikit, ya. Saya kagak tahu. Karena saya di Kenanga kan ada Masjid Ahmadi gede Pak, namanya Al-Mahmudah. Gede banget, ada kompleknya sendiri, makamnya sendiri. Ada. Jadi kalau saya tanya, kalau saya lagi ngobrol nih,
Pak Ustadz doain saudara kami. Doain apa ya? Alhamdulillah dipanggil Allah katanya. Biasanya kalau kita makan dipanggil Allah ke tanah suci Pak. Kalau dia alhamdulillah saudara kami dipanggil Allah ke India. Mau joget sama Sahrukan apa kata saya ini. Oh dipanggil hidayah Allah ke India berarti ya bukan ke Mekah. Iya selamat kata saya. ya kagak apa-apa lah. Ya, yang lain semuanya dalam persoalan ibadah mungkin dalam konteks puru berbeda. Tapi haji tetap ke Baitullah. Itu namanya ma'ulima minaddin bid-darurah. Waktu sholat Bapak nggak bisa digeser, nggak bisa dimaju. Nggak bisa. Pak Ustadz bisa kagak sih MUI berijtihad supaya nggak ada sholat subuh? Emang kenapa berat Ustadz? Berat. Saya ini biasa bangunnya jam 8, jam 7. Bisa nggak sih ulama sedunia, se-Indonesia deh berijtihad, ngumpul, ijtima, diskusi supaya subuhnya digeser makin kemarian dikit. Supaya nggak pagi-pagi mata kayaknya masih banyak belekan Ustadz. Kagak bisa geblek. Itu kalau orang gondrong ngomong dah tuh. Kagak bisa. Lu mau ilmunya setinggi apapun, tetap segitu waktunya. Nggak bisa dirubah, nggak bisa diges. Adanya Anda nanti sholatnya tertinggal, terlewat atau jadi sholat qadha, itu aja udah. Nggak boleh waktu-waktu sholat itu diijtihadkan kembali, nggak boleh. Kalau ngadep kiblat boleh. Kalau ngadep kiblat boleh. Bapak misalnya naik kereta bawah tanah, kan Ka'bahnya di atas tanah. Bagaimana ngadep sholatnya? Nah kalau yang begitu mah boleh diijtihadkan, yang begitu mah sholat di pesawat boleh diijtihad. Tapi kalau waktunya nggak boleh waktunya. Ya kita mauquta, bahwa waktu-waktunya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hanafi waktu subuhnya ya waktu subuh. Syafi'i waktu subuhnya ya waktu subuh sama. Ya begitu. Ya, yaitu ba'da tulu'il fajri shadiq, setelah terbitnya fajar shadiq, yang enggak ada berbeda pendapat. Rakaat salat juga, Pak Ustadz, boleh enggak sih berijtihad? Tolong ulama ini untuk memudahkan umat. Yang namanya Isya kan abis dari mana-mana, capek, pegel, rakaatnya dipangkas lah jadi 2,5 katanya. 2,5 gimana ngerjainnya lu? Ya. Atau 1 lah Pak Ustadz, 1 mah witir. Ya, yang nggak bisa. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Kalau syarat rukunnya, ngerjainnya nanti atau apa karena ada uzur, kita bisa jawab. Tapi kalau rakaat dirubah-rubah nggak bisa. Yang ada cuman qasar paling, nggak bisa. Itu namanya usul. Nah, ada lagi misalnya ikhlas itu usul Pak. Boleh nggak sih jika ibadah tuh nggak usah ada ikhlasnya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Boleh nggak sih ibadah nggak usah ada niatnya? Boleh, tapi ibadah yang bukan usul. Contoh, sedekah Bapak ngasih di pinggir jalan, nggak perlu Bapak niatin. Ini Bapak lagi ngantri nih. Ada orang pinggir jalan lagi, Bapak sedekah begitu lagi ngantri lampu merah ya kan? Nggak usah pakai Bapak niatin. Ntar kalau lampu hijau Bapak diplaksonin dari belakang. Kelamaan. Saya niatkan nih ngasih ke Anda. Begini kan kelamaan itu, terlalu formal. Asal ngasih aja juga tutong. Ya udah jadi. Bapak kagak niatin juga jadi itu mah. Tapi kalau sholat Bapak takbir sampai tangannya loncer, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kagak pakai niat sampai budek nggak jadi Pak. Nggak jadi. Kenapa? Karena sholat itu penting dijatuhkan niat. Niat itu kata ulama aqrabu ilal ikhlas, mendekatkan diri kepada ikhlas kepada Allah. Karena kalau nggak begitu susah. Jadi nggak semua ibadah bisa diakal-akalin, nggak bisa. Ulama mungkin bisa kasih siasat bagaimana kondisi umat mengerjakan syariat. Tapi kalau untuk merubah dan mengakal-akalkan, saya rasa susah kalau yang sudah paten. Ya. Mungkin jadi, makanya kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kan Allah seringkali bilang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, innama bu'istu, dalam satu riwayat, bil hanifiyati samha. Saya ini diutus dengan agama yang hanif. Hanif itu agama yang lurus, yang tegak, yang ikhlas, yang memudahkan kepada umat, tidak memberatkan. Maka kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu, orang semakin alim, semakin memudahkan orang lain untuk ibadah, bukan mempersempit jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hum dayyaku rahmatullah, mereka mempersempit jalan menuju Allah. Jadi kalau Bapak akhir-akhir ini ketemu ustadz yang nanya apa aja nggak boleh, itu ciri ustadz yang mempersempit orang jalan menuju Allah. Pak Ustadz begini boleh nggak? Nggak boleh. Pak Ustadz begini boleh nggak? Nggak boleh. Ustadz begini boleh nggak? Nggak boleh. Perasaan kagak boleh mulu, lu ngaji apaan lu? Bisa-bisa yang ustadznya dicekek kalau 4 kali bilang nggak boleh.
Disitulah maka rahmat Allah mesti ada pada setiap hukum yang dikerjakan. Nggak boleh enggak. Makanya menjadi duat, menjadi mufti itu berat. Sampai dulu saya ngaji waktu kelas 3 SMA dengan kiai saya. Yang pertama dibilang oleh guru saya itu, salah satu sabdanya Nabi, ajra'ukum 'alal fatwa. Bahwa apa yang kau fatwakan kepada masyarakat, kalau itu berdasarkan syahwat, kalau sampai meleset, membuat orang enggan ibadah, maka fatwamu mendorongmu masuk neraka katanya. Jadi jangan salah loh, jadi pengurus MUI atau jadi apa tuh dosanya lebih banyak dari kita. Dosanya lebih banyak itu. Itulah alasannya kenapa saya jarang sekali ngikut rapat. Saya takut masuk neraka duluan. Ya. Saya ini kan di bidang fatwa apa, ngerumusin hukum yang begitu-begitu di MUI. Saya bilang, aduh beratnya ya Allah kata saya. Saya mendingan nasihatin santri aja dah. Ya. Ya, tapi sesekali cari referensi yang ikut juga sama. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, orang itu harus menjaga usulnya dengan baik supaya tidak nanti wafatnya dalam keadaan ini yang kita khawatirkan. Salatnya bagus, zikirnya bagus, Qur'annya rajin, pas meninggal melotot melek. Gitu. Susah, sakaratul mautnya susah. Makanya doa setiap habis salat yang enggak pernah lupa disambung itu, yang Allahumma antas salam itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut itu. Karena saya juga bingung, ada ustadz nanya ke saya, ini sesama ustadz nanya ke saya, bilang, Pak Ustadz, saya punya tetangga, ke masjid mah nggak pernah kelihatan batang hidungnya ke masjid. Apalagi sendalnya lagi nggak pernah kelihatan. Nggak ada lah pokoknya, saya jarang lah lihat dia ke masjid. Kemudian ke majelis taklim juga jarang Pak Ustadz. Tapi yang bikin saya heran katanya, ketika wafat Pak, meninggal, banyak sekali yang takziah. Banyak sekali. Kata yang nanya, ini orang amalannya apa amalannya? Kalau masih hidup banyak yang datang, mah wajar, presiden, pejabat banyak kan begitu. Ini mah orang udah mati, yang datang banyak. Itu kan tanda orang husnul diterima iman Islamnya itu. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu amalnya dilihat satu dari awal, dua endingnya bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya yang nyolatin cuma 2 ekor, hati-hati. Bisa jadi tanda juga itu. Enggan orang menyolatkan dia gitu. Kan yang mengerahkan hati orang untuk bisa takziahnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya apa ya? Dia sampai istighfar Pak. Astagfirullahalazim, katanya astagfirullahalazim. Saya selama ini baik buruk sangka, dia nggak pernah ke masjid, dia nggak pernah kemana. Ternyata pas meninggal banyak sekali orang yang takziah. Kayaknya nih orang punya amalan yang disimpan, tidak dipertontonkan, dia ikhlas karena Allah dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Gak mungkin Pak, gak mungkin kalau gak ada amalan yang disitulah maksudnya etika berbaik sangka. Jadi kalau ada orang baru rajin ke Masjid Kuba, jangan diginiin, tumben. Nah jangan, besok gak datang lagi dia. Jadi orang kalau baru meraih hidayah Allah Pak, jangan dijulitin, jangan. Ya, Pak Ustadz, saya udah 2 kira, saya kan anti masjid nih, dia sampai bilang begitu sama saya. Kenapa saya enggan lagi ke masjid? Karena saya baru sekali 2 kali. Pengurusnya bukannya gandeng, saya malah ngomong begini. Lah, tahu jalan ke masjid. Begitu. Astaga, orang udah mau dapat hidayah Allah malah gitu. Ini kadang-kadang kita jadi kena ujub Pak, yang lama-lama di masjid ini. Ya cari ajak saja sama-sama supaya sampai dia betah tuh bagaimana caranya. Tugas kita begitu. Saya ingat orang tua saya. Ya, ingat orang tua saya suatu saat ada jamaah baru di masjid, itu pasti diajak ke rumah. Ditanya rumahnya di mana, ini segala macam biar betah ya, bergaul dengan masyarakat segala macam. Begitu, bukan dijulitin, bukan. Ini ada yang baru datang ke masjid dikata, "Weh, mualaf." Begitu loh. Jangan, Pak. Ya, mereka malah, waduh, pengurusnya aja begitu, gue baru pengen soleh nih ke masjid malah begitu. Kagak jadi lagi akhirnya. Ternyata untuk mengajak dan supaya istiqomah itu ada triknya Pak. Ada triknya. Enggak semua orang enggak ke masjid itu karena enggan. Ada juga yang tidak.
kecuali ingkar. Persoalan ingkar atau tidak hatinya bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang tahu persoalan itu. Disitulah maka ada orang juga yang tadinya soleh, ternyata ketika wafatnya susah. Kan timbulnya jadi fitnah juga. Ini kok orang rajin ke masjid, sholatnya iya, sakaratul mautnya 3 hari susah nggak keluar-keluar. Dan saya udah ketemu orang begitu, udah ketemu. Ini nggak dekat rumah saya, enggak, cuman dia nelpon ke saya, Pak Ustadz, ini orang rajin banget ke masjid, ke majelis, ngapa matinya susah amat ya, kata. Udah dibacain apaan? Yasin udah, surat Ar-Ra'd udah katanya, disiwakin udah sesuai perintah Nabi itu. Terus diapain? Iya saya kagak tahu, udah kayaknya dia make apa atau ada penyakit apa yang ganjel gitu. Tolong dia kalau punya orang yang bermasalah suruh bisikin di kupingnya, ya. Atau bisikin misalnya no, tanah lu di sono atau apa, mungkin dia masih ganjel kali surat motor sama tanah, anaknya pada berantem atau apalah begitu. Takutnya ibadah personalnya nggak diterima karena punya dosa sosial. Jadi kalau ada kira-kira musuhnya suruh datang bisikin, saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan segala macam, itu bisa memperlancar jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahmati Allah, maka kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang pertama harus diperhatikan adalah supaya yang usul itu betul-betul maksimal, baik yang zahir ataupun yang batin. Pertama, jagalah as-sidqu. Sidqu itu artinya jujur, benar. Jadi bukan hanya sifat Nabi. Kalau kita belajar sifat Nabi kan 4, Pak. Sidik, amanah, tablik, fatonah, kan begitu. Sidik ini memang sifat Nabi dan Rasul. Tapi secara umum ini juga harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut sidik? Ijtima'u jami'i quwal batin wa zahir ala tahsilil matlub. Yaitu kumpulnya potensi batin dan zahir untuk meraih yang dicari. Contoh, saya kasih contoh dengan bahasa sederhana. Bapak sholat, yang dituju siapa? Ini Bapak sholat nih, yang dituju siapa dari sholat Bapak? Allah kan? Bukan mertua, bukan pengurus, pasti Allah gitu. Dari haji yang dituju siapa? Nah kemarin di Taman Royal 3, Pak Ustadz saya mau tanya. Katanya, kenapa doa haji belakangnya ada watijarotan lantabur katanya. Kenapa ya kata saya, watijarotan lantabur katanya. Lantabur mah perasaan pondok pesantren tahfiz Quran ada di Ketapang. Ada namanya lantabur. Kenapa ada tijaroh katanya. Begini saya bilang, haji itu banyak orang yang terindikasi tidak mabrur. Kenapa? Karena haji mah haji tapi dagangnya jalan terus. Kan yang dilarang oleh diwanti-wanti oleh ulama, Anda kalau umroh, niat ihram umroh atau haji, perhatikan tijarohmu katanya. Tijarohmu ke Allah atau bukan? Anda udah ngeluarin uang banyak, ninggalkan anak istri ke tanah suci, ternyata Anda transaksinya bukan ke Allah, tapi kepada manusia. Udah connect Pak? Yang dimaksud transaksi kepada manusia? Tidak ikhlas. Pengen dilihat orang. Niatnya bukan karena Allah. Maka siapa saja yang pergi haji, berniaganya bukan ke Allah, bertransaksinya bukan ke Allah, tidak akan pernah robih. Robih itu artinya beruntung. Alias mabrur. Tidak masuk dalam kategori al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah dan seterusnya. Karena yang paling potensial masuk dalam kategori riya, ya ibadah haji itu, kata Imam Ghazali itu. Itu yang berbahaya. Makanya sidik itu artinya ibadahmu, sholatmu, hajimu, semua dari ibadah kita, orientasi dan maksudnya hanya kepada Allah. Cuma Bapak ini kalau pengen sampai tujuan dalam urusan dunia lebih mudah daripada sampai tujuan urusan akhirat. Saya rasa ini Bapak nggak perlu kuliah ngaji lama-lama untuk paham beginian. Contoh, Bapak dari sini Tangerang, pengen ke mana misalnya, atau pengen keluar kota ke Bandung atau kemana. Itu prosesnya tidak sesulit seperti kita ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Settingannya memang begitu, diatur oleh Allah. Itu sudah sunatullah. Maka yang disebut dengan sidik itu selama proses perjalanan, baik bentuk ibadahnya, puasanya, zikirnya, Qur'annya itu, Bapak kan masih jalan ini namanya. Belum sampai matlub, belum. Matlub itu artinya tujuan ibadah. Bapak belum sampai. Kalau niatnya iya,
tapi sampainya belum. Nah, karena belum sampai, maka harus dikumpulkan kekuatan-kekuatan batin zohirnya dalam hati itu supaya tidak tidak melenceng dari yang dituju. Coba bayangkan loh, Bapak pengen ke Bandung, tapi mampir dulu ke sini, mampir dulu ke sono, mampir dulu ke sini, ntar ke sono dulu, ntar melenceng dulu ke sini. Yang ada udah enggan nyampe sononya. Karena kebanyakan mampir. Nah, menuju Allah juga begitu. Jadi kalau niatnya karena Allah, lillahi ta'ala, mampir dulu ke sini. Nanti urusan dunia mampir dulu ke sini. Dicampur aduk dengan ini, dicampur aduk dengan sini. Kata ulama, itu kazib. Bukan sidik. Itu ibadahnya kazib, dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda masih melibatkan yang lain. Kalau untuk istirahat sekedar di rest area dari menuju lokasi, mungkin sifatnya positif, Pak. Tapi kalau untuk menuju Allah, itu jadi negatif jadinya. Bapak mampir dulu kepada selain Allah, kemana ini segala macam. Ibadahnya bukan sidik, ibadahnya malah kazib, berdusta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita ini ibadah harus faham matlubnya siapa, yang kita cari siapa. Kaifa ta'budunallah, bagaimana mungkin Anda beribadah kepada Allah, wa antum lam ta'rifu, dan kamu tidak faham siapa yang kau ibadahi, tujuanmu kemana, arahnya kemana, siapa matlubnya. Ilahi Rabbi anta maksudi waridoka matlubi. Itu kalamnya Syekh Abdul Qadir yang populer. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, waridoka matlubi, ridhomu lah yang menjadi tujuan saya. Nah itulah. Maka untuk bisa membuat apa yang disebut usul tadi, sholat Bapak, puasa kita, zakat kita, haji kita, iman Islam kita yang batin ini semakin kuat, tanamkan rasa jujur dalam setiap ibadah. Itu kata Imam Abdul Hasan. Makanya orang ibadahnya beda-beda. Ada yang levelnya mutakin ada. Kayaknya saya udah sampein yang itu. Ada yang mutakin ada. Ada yang ibadah doang ada. Ada yang levelnya ubudiyah ada. Ada yang levelnya siddiqin. Siddiqin itu artinya orang yang orientasi ibadahnya jujur hanya kepada Allah, tidak terlalu banyak mampir sana sini. Ya. Ada juga yang ubudiyah. Ibadah dengan ubudiyah bedanya apa? Kalau ibadah teknis saja kaifiat, tapi kalau ubudiyah sudah substansinya ibadah. Itu levelnya sudah berbeda. Jadi mau sampai kapan kira-kira begitu? Kalau ruku ya ruku saja, sujud ya sujud saja. Saya rasa yang begitu bukan hanya orang awam. Orang berilmu masih sangat mungkin tidak bisa merasakannya. Kenapa? Karena urusan ilmu, urusan ilmiah, tapi mengamalkan ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus dibedakan dua hal. Jadi Bapak jangan heran nanti kalau suatu saat ngelihat orang alim tapi juga terjerumus dalam maksiat. Kenapa? Karena pengamalan ilmu hidayah dari Allah, bukan ilmiah. Kalau ilmiah mungkin bisa disiasati. Yang kedua, para jamaah sekalian, as-sabru, sabar. Apa yang disebut sabar? As-sabatu ala mulazamatil jid was-sidq. Orang sabar itu, jadi kalau dibilang sabar ada batasnya, enggak ada, Pak. Tapi yang mana namanya manusia, kita ini kan manusia biasa, sama seperti Nabi. Cuma Nabi akhlaknya disetting Allah langsung, beda dengan kita. Apa yang membuat Nabi akhlaknya disetting oleh Allah langsung? Dalam hadis ya, Nabi bilang begini, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung yang membuatku beradab, dan Allah memperbagus adabku karena aku menjadi contoh, kira-kira begitu. Nah ini orang kayak kita memang enggak berbeda. Jadi Nabi itu sabarnya ada puncaknya. Ada puncaknya juga. Tapi bukan karena Nabi enggak sabar. Itu keluar karakter manusiawinya. Bapak kenal hadisul ifki dalam sejarah ilmu hadis itu. Hadis tentang fitnah selingkuh. Ya, itu Nabi pernah marah dengan Aisyah. Pernah marah. Dan Aisyah pulang, diomelin sama babanya. Lu ngapa pulang, Neng? Laki lu tahu apa kagak lu pulang kemari? Begitu. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya, enggak izin dengan Nabi Muhammad, tahu-tahu pulang saja gitu.
karena mungkin takut kecewa atau apa segala. Nah, manusiawi lah begitu ya. Akhirnya kata Abu Bakar, emang kenapa pulang? Dapat izin nggak dari suami? Begini. Akhirnya dianterin balik lagi. Nabi sempat diem juga, nggak komunikasi dengan Aisyah apa segala macam. Ada orang yang bilang, katanya Nabi sabar. Begitu masalah begitu aja diuji begini. Nah ini saya jawab, Nabi itu Pak, secara prinsip memang punya sifat yang tidak dimiliki manusia biasa. Betul. Kalau dalam konteks ibadah. Tapi kalau dalam konteks urusan sosial, hukum keluarga, hubungan muamalah, itu karakter manusianya yang ditonjolkan. Memang perangainya bagus, perangainya karakternya bagus. Tapi Nabi lebih banyak menunjukkan karakter manusianya. Supaya nanti umat melihat Nabi itu sama seperti manusia biasa. Karena Nabi bersabda ada tiga macam. Kata Nabi, ana basyarum mislukum. Saya ini manusia kayak kalian. Dalam satu sisi Nabi bilang, ibadahku gak seperti ibadahmu. Dalam satu sisi bilang, saya tidak pernah bertransaksi, berkomunikasi kecuali hanya kepada Allah. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Nabi bilang pertama, saya manusia kayak kalian. Yang kedua, Nabi bilang level ibadah saya nggak sama kalian. Yang ketiga, saya tidak pernah berkomunikasi kecuali hanya kepada Allah. Berarti manusia selama ini dianggap nggak ada dong. Yang benar yang mana? Dan ini memahaminya harus dengan konteksnya masing-masing. Nabi pernah marah. Suatu saat dibilang begini Pak, i'dil ya Muhammad. Bersikap adillah wahai Muhammad. Mukanya merah. Nabi bilang begini, wailak. Ya ada bahasa celaka ente. Ana a'dalun nas. Saya ini manusia paling adil. Nadanya agak tinggi Nabi Muhammad. Cuman tetap marahnya enggak kayak kita buang panci enggak. Atau buang atau lempar gelas enggak. Nabi cuma bilang ana a'dalun nas. Saya manusia yang paling adil. Nah itu. Nah segitunya saja dalam tatanan sosial Nabi masih dianggap sabar itu. Nah makanya yang disebut sabar itu adalah kesungguhan yang tetap dalam kolbunya itu. Jadi enggak ada. Jadi kalau artinya menerima apa saja yang ada di alam dunia ini dengan lapang dada, konsisten. Jadi hampir mirip dengan qanaah. Cuman qanaah mah urusan rezeki, kalau sabar urusan musibah. Baliyat namanya. Ya, iza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta dengan hambanya maka diberi ujian. Di hadis itu, faman sabaro, orang yang sabar maka pangkatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sabar enggak hanya baliyat dalam konteks ibadah pun harus sabar. Ibadah harus sabar. Bapak taat kepada Allah sabar. Tadi saya bilangnya sabar itu dalam musibah. Ibadah bisa enggak jadi musibah? Ibadah bisa enggak jadi musibah buat kita? Ibadah yang mengantarkan Bapak ujub itu namanya ibadah yang bisa mengantar musibah namanya. Ibadah yang mengantarkan Bapak jadi ria itu namanya ibadah casingnya tapi jadi musibah. Makanya kata ulama, sabarlah dalam taat. Sabarlah dalam maksiat. Sabarlah dalam ujian. Jangan hanya sabar dalam bencana, sabarlah dalam taat ibadah kepada Allah. Kamu belum ikhlas, jatuh di dalam ria, belum betul-betul tulus karena Allah. Sabarlah dengan ibadahmu sampai dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang terakhir. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, nah ini konteksnya baru kalau tadi konteksnya sabar, kalau ini konteksnya ulul himmah. Ulul himmah itu artinya Bapak punya spirit yang maksimal. Jadi kalau kita pengen kemana-mana belum ngumpulin niat yang utuh, kayaknya nggak bakal jadi deh. Misalnya nih, aduh tahun besok haji nggak ya? Haji tapi kayaknya belum dipanggil atau apa? Kayaknya nggak bakal jadi Pak. Kalau belum mengumpulkan spirit secara total. Yang dimaksud di sini ulul himmah adalah Anda menuju Allah dengan ibadah yang kita kerjakan secara prinsip, baik sholatnya segala macam, harus diperkuat dengan spirit yang maksimal. Karena kalau setengah-setengah, khawatir tidak istiqomah. Khawatirnya. Jadi yang disebut dengan ulul himmah, makanya dulu saya waktu ngaji di pesantren, pertama yang saya dengar baru masuk pesantren itu begini,
mahfuzot bahasanya kalau di Gontor itu. Jadi butiran-butiran hikmah dalam bahasa Arab. Himmatur rijal tuhlikul jibal. Itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Semangatnya seorang laki-laki harus bisa meruntuhkan gunung. Harus bisa meruntuhkan batu yang keras. Harus bisa meruntuhkan dunia ini. Semangatnya seorang laki, sebetulnya itu pacuan saja. Sama, spirit kita dalam ibadah kepada Allah harus maksimal. Kalau tidak, mudah goyah. Sekarang taat, besok enggak. Hari ini 8 rakaat, besok jadi 2. Jadi begitu. Jadi ya itu dinamika namanya. Ya penting sekali untuk mengolah spirit dan semangat itu supaya ibadah kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu. Di samping ujiannya sangat banyak. Yang ustadz ujian level ujiannya level ustadz. Yang makmum level ujiannya makmum. Yang pejabat level ujiannya pejabat. Kita punya tugas masing-masing. Ujiannya pun gak akan sama dan berbeda. Tapi tujuan kita sama. Yaitu menuju Allah Subhanahu. Kita punya tugas juga yang sama. Sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita maksimalkan dan kita pelihara. Sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 3 itu. Apa tadi saya lupa. Yang pertama apa tadi Pak? Sidik, punya sifat jujur. Yang kedua, sabar dalam taat dan maksiat. Yang ketiga, maksimalkan spiritnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau lagi lemah datanglah ke majelis ilmu. Kalau lagi lemah duduklah dengan orang soleh. Kalau lagi lemah bergaullah dengan orang-orang yang mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kembali lagi kepada ayat yang tadi saya baca di awal muqaddimah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa hari ini kita bisa salat subuh berjamaah, hari ini kita bisa ngaji bareng-bareng, itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat bisa Allah menjadikan orang yang sudah punya tekad kuat, niat yang kuat, tidak dijadikan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini bisa berjamaah dan bisa ngaji bareng-bareng. Siapa tahu ini pembuka pintu untuk jalan istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.